Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini silahkan kalian membuka LKS kalian masing-masing di halaman 17. Yang di video sebelumnya Bapak sudah membahas tentang maritim. Untuk sekarang ini Bapak akan bahas tentang agrikultur di Indonesia ya. Agrikultur, ingat itu ya. Agrikultur. Apa itu agrikultur? Yaitu proses memproduksi makanan, kemudian pangan, serat, dan banyak hasil-hasil kebutuhan lain dalam sektor pertanian, tanaman-tanaman tertentu, dan pertambahan hewan-hewan lokal atau ternak. Jadi istilah lain daripada praktek agrikultur itu disebut dengan pertanian. Kemudian banyak mengubah metode-metode peralatan pertanian dan dapat dikatakan sebagai agrikultur, menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat untuk masyarakat umum ya. Kemudian berbicara kepada agrikultur di Indonesia, apa saja sih potensi yang kita miliki ya? Sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung ya, dari perekonomian. Maksudnya apa? Di mana hampir mayoritas penduduk di negara kita di Indonesia ini mata pencahariannya tidak lepas dengan pertanian. Dan di sini ada 8 potensi agrikultur yang ada di Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan agrokosistem ya. Jadi Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah, termasuk plasma nutfah yang melimpah atau mega biodiversity. Biodiversity darat Indonesia merupakan terbesar nomor 2 di dunia ya. Kemudian bila termasuk biodiversity laut, maka Indonesia merupakan terbesar nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena keanekaragaman hayati yang ada di negara kita itu didukung oleh sebaran kondisi geografis yang berupa dataran rendah dan juga dataran tinggi. Itulah kenapa di negara Indonesia ini ya, mata pencahariannya adalah pertanian, hampir semua rata-rata. Meskipun di era digital sekarang ini banyak masyarakat yang beralih kepada ekonomi kreatif. Kemudian limpahan sinar matahari di negara kita dan juga intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah. Artinya memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tambah tanaman dan ternak asli daerah tropis daerah kita sendiri, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun di Indonesia. Dan yang kedua, lahan pertanian. Indonesia ini memiliki banyak potensi ketersediaan lahan yang memang cukup besar dan dapat dikatakan belum banyak dimanfaatkan secara optimal ya. Pertanian kita itu sangat luas. Bang, sekarang ini harga minyak ya itu kemarin sempat naik. Padahal pertanian kelapa sawit kita itu terbesar ya di Asia. Tapi entah kenapa harga minyak jadi mahal, padahal bahan dasarnya ada di negara kita. Kita yang mengelola, kita yang memproduksi ya.
tapi kenapa harga minyak jadi mahal? Ya mungkin bisa saja itu banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hal tersebut. Kemudian tuh perannya ya. Sorry tadi potensinya dilihat ada dua, keanekaragaman hayati dan agrokosistemnya ya, dari mulai pertanian hingga juga ternaknya. Yang kedua adalah lahan pertanian. Selanjutnya perannya, apa saja sih peran agrikultur ya di Indonesia? Yang pertama, pertanian ini sebagai penjaga ketahanan pangan, dan itu pasti ya. Pertanian itu ya menjaga stabilitas pangan kita. Karena siapa sih yang tidak butuh dengan pangan? Siapa sih yang tidak butuh dengan kebutuhan pokok? Makanya dengan adanya pertanian bisa menopang kebutuhan hidup masyarakat. Dan artinya kebutuhan masyarakat itu bisa tercukupi dari hasil pertanian. Apalagi Indonesia ya identik dengan tanaman padi, beras ya, kemudian diolah kemudian menjadi nasi dan menjadi sumber karbohidrat utama ya di masyarakat kita. Yang kedua, pertanian sebagai penyedia jasa lingkungan. Pertanian dengan lingkungan mempunyai keterkaitan yang saling berpengaruh ya. Misalnya pertanian, misalnya saja tanpa lingkungan yang mendukung pertanian tidak akan ada, dan juga tanpa pertanian lingkungan tidak bisa berkembang sampai saat ini. Jadi menjaga penyedia jasa lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya ya banyak tanaman yang memang memproduksi gas oksigen atau O2 supaya udara menjadi segar dan sejuk ya. Dan bisa juga pertanian itu mencegah adanya terjadinya banjir, erosi ya, serta memelihara pasokan air tanah. Artinya saling berhubungan antara pertanian dengan jasa lingkungan yang ada. Yang ketiga, pertanian sebagai penyedia lapangan pekerja. Nah, ini yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Jadi di suatu negara besar seperti negara kita di Indonesia ini, di mana ekonomi dalam negerinya itu masih didominasi oleh ekonomi pedesaan, sebagian besar dari jumlah penduduknya atau jumlah tenaga kerjanya itu bekerja di pertanian, bekerja di perkebunan, bekerja di yang memang berkaitan dengan lahan. Tuh ya. Itu sudah sangat jelas ya. Peran agrikultur di Indonesia itu salah satunya adalah penyedia lapangan kerja. Kemudian yang keempat adalah pertanian sebagai penyangga kestabilan ekonomi ya. Jadi memang benar jika pertanian dijadikan sebagai salah satu penyangga kestabilan ekonomi di Indonesia. Terbukti dari mulai pertengahan tahun 97 ketika saat itu terjadi krisis ekonomi atau resesi. Jadi sektor industri yang saat itu diunggul-unggulkan sebagai sebagian terpuruk, akan tapi sektor pertanian hampir tidak terpengaruh sama sekali itu ya. Bahkan ekspor produk pertanian mengalami kejayaan itu. Selanjutnya yang kelima, ekonomi sebagai peningkat devisa, sebagai peningkatan pendapatan negara terhadap pertanian ya. Selanjutnya yang keenam, pertanian sebagai solusi kelangkaan BBM ya. Jadi pada zaman sekarang ini kan hampir semua orang pasti memiliki kendaraan bermotor ya, yang dimana bahan bakarnya semakin lama ya semakin menipis karena terus digunakan, terus dipakai, ya lama-kelamaan akan habis. Kemudian dari salah satu produk pertanian yaitu tanaman jarak pagar. Nah, ini dapat menjadi solusi dari kelangkaan BBM sekarang ini. Memang banyak yang ingin mewujudkan ya, bahwasanya suatu saat nanti bahan bakar itu tidak terbuat hanya dari hasil bumi saja ya, tapi bisa memanfaatkan hasil pertanian. Selanjutnya yang ketujuh, pertanian sebagai penyedia bahan-bahan obat. Ini udah jelas ya. Kalian kalau mendengar istilah herbal, itu adalah obat yang memang diambil dari pertanian ya. Tanaman-tanaman herbal, tanaman-tanaman alami. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, perannya adalah pertanian sebagai penyedia bahan-bahan sandang, pangan dan juga papan ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup manusia.
itu pasti ya. Setiap hari kita pasti butuh yang namanya hasil daripada pertanian untuk kita konsumsi, untuk kita produksi dan sebagainya. Kemudian hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, hambatan yang menjadi penghambat sehingga kurang berkembangnya agrikultur di Indonesia. Apa? Yang pertama, lembahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Ya, yang pertama berkaitan dengan modal. Yang kedua adalah ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Ya, itu yang mungkin banyak masyarakat ketika misalkan ingin bertani, ingin bercocok tanam, kemudian tanahnya kurang subur, akhirnya ditinggalkan. Yang ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi, kegiatan produksi. Ya, itu harus semakin berkembang. Ya, karena di negara kita ini semakin banyak SDM-nya. Kemudian selanjutnya terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi kurang bisa memanfaatkan hasil pertanian yang ada di negara kita. Makanya ditopang, didukung oleh ilmu pengetahuan dan juga teknologi seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Ya, mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya kan kita dalam kementerian ada namanya Kementerian Pertanian dan sebagainya, seharusnya bisa mendukung para petani. Karena banyak yang petani ini kurang sejahtera. Yang sejahtera itu adalah mereka-mereka yang berada di atas sana gitu ya. Jadi kurang diperhatikan. Selanjutnya yang keenam adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk sektor agribisnis. Sektor yang memang berkaitan dengan pertanian, kemudian digabungkan dengan kegiatan bisnis seperti itu. Selanjutnya strategi ya. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Ada 4 strateginya. Ya, dicatat nih ya. Yang pertama, perbaikan irigasi. Jadi kegiatan agrikultur itu sangat-sangat memerlukan yang namanya pasokan air dalam pelaksanaannya. Jangan sampai kita punya lahan pertanian kemudian kekeringan atau tidak ada air ya. Karena tujuan daripada air itu adalah untuk menghidupi tanaman yang memang membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Jadi harus diterapkan irigasi, sistem air itu ya. Pengadaan air itu irigasi. Yang kedua, bisa juga kita terapkan dengan strategi eco farming. Apa itu eco farming? Nah, dalam kemajuan teknologi untuk menguatkan agrikultur di Indonesia kurang memperhatikan analisis dampak terhadap lingkungan ya. Jadi AMDAL, disingkat AMDAL, analisis dampak terhadap lingkungan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka diterapkanlah sistem eco farming. Apa itu eco farming? Yaitu peningkatan sistem budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan ya, tidak mengeksploitasi lingkungan, dan bisa berintegrasi dengan kearifan lokal yang ada di negara kita. Jadi saling ketergantungan gitu ya antara lingkungan dengan pertanian. Sehingga yang dihasilkan dari produk ya pertanian kita itu aman dikonsumsi, bahkan bergizi serta baik untuk kesehatan ya. Itulah yang disebut dengan eco farming. Selanjutnya yang ketiga adalah distribusi pupuk secara merata, penyaluran pupuk secara merata ke seluruh Indonesia. Makanya ada namanya Kementerian Pertanian, ada namanya Dinas Pertanian dan lain sebagainya untuk mendistribusikan pupuk secara merata ke seluruh Indonesia. Jadi harus selalu dikontrol, harus selalu dipantau, harus selalu diawasi ya agar bisa menguntungkan kepada para petani yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, yang keempat adalah memperbaiki peralatan agrikultur dengan teknologi mutakhir ya. Jadi menggunakan teknologi yang memang sudah modern, sudah canggih ya, tidak lagi ya mungkin mengurangi peralatan yang memang masih masih manual, masih tradisional. Jadi seperti itu ya. Karena peralatan penunjangnya itu harus benar-benar mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman agar lebih cepat
dan juga efisien ya, menghemat waktu, menghemat biaya, bahkan menghemat tenaga ya. Seperti itu saja anak-anak ya, penjelasan Bapak terkait agrikultur ya. Silakan kalian baca kembali agar bisa dipahami ya. Ini saja video pembelajaran IPS secara singkat. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan mengetik nama dan kelas ya, dan kasih keterangan hadir. Yang mengisi kolom komentar akan Bapak anggap hari ini mengikuti pelajaran IPS. Jika tidak mengisi kolom komentar, maka Bapak anggap alfa. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar, semangat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.